siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rahma hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita berbincang sedikit ya Bu Rahma tentang persiapan Bu Rahma observasi ya. Iya. Kira-kira nih apa tujuan Bu Rahma ketika mengobservasi anak-anak? Tujuan pertama saya melakukan observasi ke anak-anak itu untuk mengetahui bagaimana atau pemahaman anak-anak selama pembelajaran ini, apakah dia sudah maksimal atau belum, ataupun ada kendala-kendala, karena setiap siswa itu ada berbeda-beda kemampuannya, seperti itu. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Rahma siapkan sebelum observasi nanti berlangsung? Persiapannya kayak penyampaian untuk evaluasi, untuk ngetes anak-anak itu, karena tujuan utama tadi untuk mengetahui kemampuan anak kan. Jadi evaluasinya nanti kalau memang hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, berarti saya selaku gurunya harus cari cara atau bagaimana metode supaya anak tersebut bisa belajar dengan maksimal dan hasilnya juga maksimal. Beberapa di saat Bu Rahma membimbing anak-anak, kira-kira pengembangan materi yang akan Bu Rahma fokuskan kepada anak-anak itu apa kira-kira? Kalau pengembangan atau materinya itu saya lebih fokus mengaktifkan siswa di kelas agar dia dapat berpikir kritis dan bisa menggali ide-ide atau kemampuan dia yang selama ini belum keluar atau belum dia bisa menyampaikan ke teman-teman sebayanya, seperti itu. Setelah Bu Rahma tujuannya sudah Bu Rahma temukan, pengembangan anak-anak pun sudah difokuskan kepada siswanya. Kira-kira kendala ataupun penghalang apa yang Bu Rahma rasakan? Kalau kendala itu sepertinya dukungan dari orang tua siswa kurang maksimal. Contohnya kayak waktu jam belajar itu tidak diperhatikan, seperti itu. Kalau di sekolah mungkin sarana prasarana yang kurang maksimal, seperti itu. Artinya Bu Rahma ketika sudah menemukan kendala, tindak lanjut Bu Rahma kalau untuk ke orang tua mungkin bisa manggil beberapa orang tua siswa yang mungkin sangat-sangat perlu pendampingan. Kalau di sekolah mungkin bisa mengusulkan ke kepala sekolah seperti masukan, karena untuk pembelajaran itu sarana prasarannya kurang, jadi siapa tahu kedepannya ada perhatian lebih dari pihak sekolah, seperti itu. Oke, kira-kira nih media yang akan Bu Rahma gunakan nanti apa dalam pembelajaran nanti ketika observasi? Selain penjelasan atau materi, mungkin media melalui video yang diperlihatkan ke siswa-siswa, seperti itu. Bu Rahma memerlukan, ketika memesan video berarti Bu Rahma akan memerlukan apa di sini? Proyektor, materi, seperti itu. Kira-kira dari itu semua, tadi sudah tujuan, pembelajaran, kendala, dan juga tindakan yang akan Bu Rahma lakukan. Dari itu semua, kesimpulan yang dapat Bu Rahma simpulkan sebelum melaksanakan observasi itu nanti apa? Supaya observasinya berjalan lancar, kira-kira harus kerjasama semua pihak, antara orang tua, siswa, dan rekan sejawat, mungkin teman-teman yang sama-sama ngajar. Jadi harus saling membantu, karena kalau untuk berjalan sendiri atau wali kelas sendiri tidak bisa, harus guru-guru lain juga harus berpartisipasi, seperti itu.
setelah tadi kita sudah menemukan kesimpulan, kira-kira berapa butuh waktu lama untuk mempersiapkan ini? 2 minggu. 2 minggu lebih. Oke. 2 minggu ke depan, berarti setelah 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi, mungkin kita akan berbincang lagi kesiapan Bu Rahmat. Semoga apa yang sudah kita bincangkan hari ini menjadi solusi, menjadi masukan buat kita semua. Artinya setelah kegiatan observasi Bu Rahmat pun berjalan dengan lancar, anak-anak pun terpenuhi minat, bakat anak-anak. Terima kasih Bu Rahmat waktunya, semoga lancar. Amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, Ibu semua, sebelum kita pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu semoga pada pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan dalam menimba ilmu. Oke. Untuk doa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Dega. Duduk sikap siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua sebelum berangkat sekolah sarapan dahulu. Kenapa? Di saat nanti kita belajar tidak terganggu. Jadi belajarnya berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen anak Ibu semua. Ada enggak yang tidak hadir pada hari ini? Yang pertama, Arya Maulana, Bagus Septian, Hadir, Bu. Birgita Adelweis, Tidak. hadir. Celsilia, Hadir, Bu. untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silahkan berdiri. Pelan-pelan ya kursinya, diluruskan. Boleh berdiri di samping kursi kalau tidak cukup. Siap? Ya. 1, 2, 3, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita belajar pelajarannya yaitu pendidikan Pancasila. Nah, untuk itu silahkan dikeluarkan bukunya dan alat tulisnya. Membawa semua bukunya? Bawa. Jika
Sudah membawa, silakan dibuka bukunya halaman 4. Sudah? Anak-anak, pada hari ini pelajaran kita adalah pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, masih ingat enggak materi minggu kemarin tentang Pancasila? Masih. Iya. Mari kita bersama-sama ucapkan Pancasila ya. 1, 2, 3, mulai. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi bunyi Pancasila. Kalau untuk lambangnya masih ingat tidak? Masih. Masih. Nah, sambil ice breaking kita mengingat lambang-lambang Pancasila. Siap? Siap. Oke. Tepuk lambang Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 panjang kapas. Nah, itu tadi bunyi Pancasila beserta lambangnya. Hari ini pembelajaran kita yaitu melanjutkan pembelajaran minggu kemarin yaitu tentang Pancasila dan lambangnya. Hari ini adalah arti dan makna Pancasila beserta penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, secara tidak langsung perbuatan atau perilaku kita yang kita lakukan sehari-hari menganut atau menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran hari ini. Diperhatikan ya. Oke, nomor 1, peserta didik dapat mendengarkan penjelasan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan nilai-nilai Pancasila sesuai penerapannya. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ini Ibu akan menyampaikan materi pada pagi hari ini yaitu pendidikan Pancasila dengan menyenangkan. Nah, ini gambar apa? Garuda. Garuda. Warnanya? Nah, di sebelah kirinya itu adalah bunyi Pancasila beserta lambang. Nah, ini materi kita minggu kemarin. Nah, sekarang pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penting bagi kita untuk memahami, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang Pancasila dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Pancasila itu adalah sebagai dasar atau pedoman negara Indonesia. Selanjutnya, arti dan makna Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki arti dan makna penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena secara tidak langsung itu berhubungan ya.
Sila pertama boleh dibacakan kelompoknya Zizi. Kami mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Makna menghormati kebebasan beragama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Selanjutnya sila kedua boleh dibacakan kelompoknya Nia. Arti mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Makna menjaga kehormatan dan martabat setiap orang, bersikap adil dan menghargai perbedaan. Ya, mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Selanjutnya sila ketiga kelompoknya Azwar. Silakan Azwar sama teman-temannya. Arti menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Makna mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menghargai kebinekaan. Untuk sila keempat boleh kelompoknya Bagus. Silakan Bagus dan teman-temannya. Arti mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Makna menghormati pendapat orang lain, bersikap demokratis dan menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. Untuk sila kelima kelompoknya Bilqis. Silakan. Arti menjaga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna memberikan hak yang sama kepada semua orang, memperjuangkan kesejahteraan sosial dan menghindari Diskriminasi. Ya. Ini adalah materi tentang arti dan makna Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak silakan diperhatikan dengan benar dan diperhatikan hal-hal apa saja yang merupakan nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah menonton video, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan ya. Mari kita simak penjelasannya. Pancasila merupakan dasar negara dan juga ideologi negara Indonesia. Memahami nilai-nilai Pancasila adalah sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia. Tidak hanya dipahami, nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan contoh-contoh penerapan Pancasila yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berikut contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Menghormati orang lain yang berbeda agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati orang tua dan guru. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Menolong teman yang jatuh dari sepeda. Menjenguk teman yang sakit. Membantu korban bencana alam. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Berikut contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari.
mengikuti upacara bendera dengan tertib, melestarikan budaya daerah, bermain dengan rukun, tidak membeda-bedakan teman, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Berdiskusi saat sedang kerja kelompok. Menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan. Menghargai pendapat orang lain. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berbuat curang pada orang lain. Selalu menghargai hasil karya orang lain. Suka menabung dan tidak hidup boros. Melaksanakan hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan lingkungan lainnya dengan seimbang. Bergotong royong membersihkan rumah, kelas atau sekolah, dan juga lingkungan. Dari video yang ditonton tadi, ada nggak yang pernah kalian lakukan contohnya sama seperti yang di video tadi? Apa contohnya? Menolong teman yang jatuh dari sepeda, ya. Apalagi? Menghormati guru dan orang tua. Apalagi? Apa jadi? Melestarikan budaya. Itu berarti apa, cinta tanah air ya. Ada lagi? Hal-hal apa yang pernah kalian lakukan? Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, dari video yang sudah kalian lihat, ada enggak yang ditanyakan anak-anak semua? Tidak. Ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak ada ditanyakan, pada buku kalian itu juga ada contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu Rahma akan membagi kelompok pada kegiatan hari ini, yaitu menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok bintang, kelompok rantai, kelompok pohon beringin, dan kelompok kepala banteng, yang terakhir kelompok padi dan kapas. Nanti setiap kelompoknya akan Ibu Rahma bagikan alat untuk kerja kelompoknya, yaitu stereofoam dan gambar-gambar penerapan nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nah, setiap kelompok itu gambarnya bermacam-macam, berbeda-beda. Jadi setiap kelompok itu memiliki dari 5 sila itu memiliki semua gambarnya. Jadi tugas kalian nanti, pilihlah gambar yang menurut kelompok kalian sesuai dengan penerapan sila pada kelompoknya masing-masing. Ya. Yang sudah dapat gambarnya, silakan didiskusikan, didiskusikan bersama tim kelompoknya untuk mencari gambar mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sesuai nama kelompok masing-masing. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, boleh dimulai dari kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok bintang, ya. Boleh diisi buku kertasnya biar gak terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bintang akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Sisi, saya Dita, saya Rafa. Gambar pertama, beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Gambar kedua, melaksanakan sholat. Gambar ketiga, berdoa. Gambar keempat, saling toleransi. Bahkan penerapan sila
pertama. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok bintang. Silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok laki-laki. Gimana hasil diskusinya, menyenangkan tidak? Nah, anak-anak, untuk selanjutnya untuk memperdalam atau ibu mau mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang materi nilai-nilai Pancasila beserta penerapannya pada kehidupan sehari-hari, ibu akan memberikan LKTD dan asesmen. Nah, nanti silahkan dikerjakan ya, sesuai dengan tim kelompoknya masing-masing. Jangan lupa diberi nama. Terkadang di soal seperti ini jawabannya benar, tapi pas di kotaknya tidak tepat, berarti kalian harus mencari persamaannya ya. Persamaannya apa? Sudah selesai? Sudah selesai. Kita bahas sama-sama ya. Kita bahas dari LKPD dulu, yang teka-teki. Wow. Nanti yang jawabannya benar berarti dicentang pada nomornya yang di soalnya ya. Oke. Soal nomor 1. Oke, boleh dikumpulkan di kelompok masing-masing. Perwakilan kelompoknya mengumpulkan ke Ibu Rahma. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tentang apa kita tadi hari ini belajarnya? Pancasila. Dan apa sih? Pengamalan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nah, karena kenapa? Secara tidak langsung apapun yang kita lakukan itu harus menganut atau pedomannya adalah Pancasila. Supaya apa? Kita menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi di kemudian hari. Hari ini kita berbuat baik, besok berbuat yang lebih baik lagi. Dengan apa? Pedomannya apa tadi? Pancasila. Penerapan Pancasila itu pada kehidupan sehari-hari kita lakukan, cuma kita kadang tidak ngerti ini termasuk sila keberapa ya, gitu ya. Gimana perasaannya hari ini belajarnya? Seru tidak diskusinya? Dari kegiatan hari ini, kegiatan apa yang kalian sukai? Apa? Presentasi, bilang Arum, yang Arum sukai presentasi ke depan, ada yang diskusi. Apalagi? Mengerjakan LKPD-nya? Itu ada di bentuknya teka-teki silang. Jadi itu bisa secara tidak langsung kita belajar bahasa Indonesia ya. Karena apa? Mencari persamaan. Kadang jawabannya benar, tapi di situ salah. Berarti harus mencari persamaannya dari jawaban yang kita pilih. Ada kesulitan nggak pada pelajaran hari ini? Alhamdulillah tidak ada yang kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah kita harus bersyukur. Kenapa? Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar, tidak ada kesulitan dan belajarnya lancar. Semoga di
kemudian hari, besok atau minggu depan kita selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran ya. Dan Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semua pada pagi hari ini presentasinya bagus-bagus semua. Ibu ucapkan terima kasih buat anak semua. Mari kita beri tepuk tangan buat kita semua ya. Nah, anak-anak Ibu semua, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak silahkan dirapikan dulu buku-bukunya. Silahkan dirapikan ya. Dimasukkan dalam tas semua, dicek jangan sampai ada yang ketinggalan. Dalam tas semua, dan gambar sisa yang tidak dipilih tadi boleh ditancapkan di styrofoamnya. Oke, yang sudah good job, yang belum boleh ditancapkan. Bukunya juga ya. Bukunya boleh disimpan. Dan ada yang ketinggalan? Oke. Anak-anak semua, tadi kita berangkat rapi atau tidak bajunya? Nah, pulang juga harus dalam keadaan rapi. Sekarang boleh dirapikan bajunya dulu, jilbabnya. Berangkat rapi, pulang juga harus rapi. Sudah dirapikan semua? Sudah. Oke, nah untuk mengakhiri pada pembelajaran pada pagi hari ini, semoga pembelajaran pagi hari ini mendapat berkah buat kita semua dan bermanfaat buat kedepannya. Semoga Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, untuk itu doa akan dipimpin oleh Dega. Silakan Dega. Duduk sigap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pulangnya hati-hati, yang bawa sepeda juga hati-hati, yang jalan kaki juga pelan-pelan ya. Oke, pulang yang pertama adalah kelompoknya Dega. Silahkan Dega. Kelompoknya Dita. Salam. Kelompoknya Lana. Kelompoknya Diva. Dan kelompoknya Bagus. Salam. Salam.
sehingga anak-anak itu tidak bosan dan anak-anak itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran itu, sehingga anak-anak lebih aktif, tidak hanya guru aja yang aktif tapi anak-anak juga lebih aktif seperti itu. Alhamdulillah ya Ibu Rahma ya. Gimana perasaannya setelah observasi? Alhamdulillah senang karena dari setelah observasi dan menyampaikan materi-materi yang saya sampaikan, anak-anak perilakunya tuh lebih baik lagi dan ada kemajuan yang sangat bagus. Alhamdulillah ya, sesuai dengan apa yang disampaikan dengan hasil yang diperoleh bisa imbang ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menilai tercapaian tujuan pembelajaran tadi selain dari penilaian yang Ibu lakukan dan sikap anak, hal apa lagi yang Ibu ambil? Yang saya ambil itu selain sikap, saya memberikan seperti evaluasi atau asesmen, jadi anak-anak itu hasil yang sudah dia kerjakan hasilnya itu tercapai di atas KKM seperti itu. Jadi dengan metode-metode yang saya berikan sangat mendukung dalam pembelajaran seperti itu. Selanjutnya apa yang menjadi pencapaian dalam kompetensi yang Ibu Rahma harapkan ketika kita sudah observasi kemarin? Pencapaian yang saya harapkan itu anak-anak itu bisa menerapkan materi atau pembelajaran yang sudah disampaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena secara tidak langsung anak-anak itu melakukan seperti materi yang saya sampaikan kemarin, penerapan nilai Pancasila. Secara tidak langsung anak itu melakukan penerapan itu setiap hari. Harapan saya anak-anak dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan norma-norma Pancasila yang ada. Oke, alhamdulillah ya Ibu Rahma. Selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Ibu Rahma lakukan untuk kedepannya? Kedepannya karena ini hasilnya sudah bagus, jadi tindak lanjut saya selalu mengawasi atau memantau anak-anak selain dalam pembelajaran juga dari perilaku. Itu sangat penting karena dunia dia itu tidak hanya di sekolah aja tapi di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah ya Bu Rahma ya. Artinya ketika kita sudah melaksanakan observasi, kita menemukan hasil pencapaian yang lebih maksimal kepada anak-anak. Saya ucapkan terima kasih Bu Rahma untuk hari ini. Semoga kedepannya kita bisa kerjasama lagi. Siap, terima kasih sama-sama. Ya, sebelum Ibu tutup untuk yang coaching kali ini, permisi Ibu, saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Ibu Hatna. Ibu sudah melakukan di awal pertama coaching praobservasi, kemudian observasi langsung di kelas bersama Ibu Rahma, kemudian ini terakhir adalah melakukan pasca observasi. Dari observasi yang Ibu amati dalam hal ini melakukan supervisi akademik ya Bu ya, supervisi akademik, adakah saran atau masukan yang terkait pembelajaran Ibu Rahma di kelas, juga termasuk keterkaitan antara PPP atau modul yang disampaikan Ibu Rahma ke Ibu dengan yang ada di kelas, atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau masukan yang bisa disampaikan ke Ibu Rahma? Terima kasih Ibu. Menurut saya ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Mungkin ketika kalau dari RPP yang sudah kami diskusikan, alhamdulillah
variasi